Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 9 dengan anggota saya sendiri Siti Nabila Nuzla dengan NIM 240032919, Dengan saya Niza Vidya Desmila dengan NIM 240032202. Dan saya Salma dengan NIM 240032215. Pada video kali ini kami akan membahas tentang tokoh yang berpengaruh pada dunia pendidikan di Indonesia. Baik, pada pembahasan pertama saya akan membahas tentang Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Ia lahir dengan nama Raden Mas Suewardi Suejadirat. Dia lahir dari keluarga bangsawan Paku Alam yang merupakan sebuah lingkungan yang memberikan akses pendidikan dan budaya serta sekaligus membentuk sosialnya sejadi. Ki Hajar Dewantara juga menyempatkan pendidikan sebagai sarana untuk memerdekakan manusia. Dia menolak pendidikan yang bersifat kolonial, yang bersifat diskriminatif dan menindas. Dan juga dia mendirikan 3 pilar penting. Yang pertama, pendidikan nasional yang berpijak pada budaya sendiri. Yang kedua yaitu pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Serta yang terakhir yaitu pendidikan yang membentuk kepribadian bangsa. Yang kedua yaitu Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i lahir di Ketapang di Kalimantan Barat pada tanggal 31 Oktober 1893 dan kemudian dibesarkan di Sumatera Barat. Dia menempuh pendidikan di Belanda, kemudian terinspirasi oleh sistem pendidikan yang menekankan kerja keras. Pada tahun 1926 dia mendirikan sebuah INS Kayu Tanam di Padang Pariaman yang merupakan sekolah mandiri yang menolak bantuan pemerintah kolonial. INS Kayu Tanam didirikan oleh Muhammad Syafi'i sebagai lembaga pendidikan alternatif untuk menekankan pengembangan kemandirian, kreativitas, dan pengembangan kerja nyata. Sekolah ini didirikan kesadaran Muhammad Syafi'i pendidikan dalam masa kolonial yang masih dalam bersifat teoritis dari kebutuhan masyarakat. Jadi INS Kayu Tanam ini dirancang untuk menjembatani antara pendidikan formal dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau lahir di Kuman, Jogja pada tahun 1868. Beliau sudah belajar agama sejak kecil dan sempat belajar di Mekah. Sepulangnya beliau dari Mekah, beliau mendirikan Muhammadiyah pada tanggal 18 November tahun 1912. Sebuah organisasi yang menitik beratkan kepada pendidikan dan dakwah modern. Pemikirannya menekankan pentingnya akhlak, kecerdasan, serta pengelolaan lembaga pendidikan yang relevan dan berkelanjutan. Yang keempat yaitu Rahma Elienisya. Beliau adalah pelopor pendidikan perempuan Indonesia yang mendirikan Madrasah Diniyah Putri pada tahun 1923 di Padang Panjang. Beliau berasal dari keluarga ulama dan memiliki kepedulian tinggi terhadap akses pendidikan perempuan yang saat itu sangat terbatas. Kontribusi pendidikannya mencakup pendirian sekolah dengan kurikulum yang jelas dan menggunakan alat bantu modern. Ia juga memperjuangkan pendidikan bagi perempuan dengan mendirikan sekolah setara antara laki-laki dan perempuan yang membuka akses yang sebelumnya terbatas. Filosofi pendidikannya menekankan pentingnya spiritual, intelektualitas, dan tanggung jawab sosial yang masih relevan dengan konteks pendidikan kontemporer. Ia diakui sebagai ulama di Universitas Al-Azhar pada tahun 1955. 5. Perbandingan dari keempat pemikiran tokoh yang berpengaruh pada dunia pendidikan di Indonesia. Keempat tokoh memiliki latar belakang dan pendekatan yang berbeda-beda, tetapi semuanya memandang pendidikan sebagai jalan yang memerdekakan manusia secara utuh. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara, yaitu menekankan pendidikan yang memerdekakan, menghargai kodrat anak, dan berakar pada kebudayaan nasional. Yang kedua, Muhammad Syafi'i, yaitu mengutamakan keseimbangan antara hati, otak, dan tangan sehingga pendidikan mampu menumbuhkan kemandirian,
keterampilan praktis, dan karakter. Yang ketiga, Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu memperbarui pendidikan Islam dengan mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu umum secara modern, rasional, dan berorientasi sosial. Yang keempat, Rahma El Yunusia, yaitu memperjuangkan pendidikan perempuan sebagai bentuk pemberdayaan kesetaraan gender dan peningkatan peran sosial pada perempuan. Pemikiran keempat tokoh tersebut tetap relevan dan menjadi landasan penting bagi arah pendidikan di Indonesia pada masa sekarang. Sekian pembahasan dari materi kami, yaitu tentang tokoh-tokoh yang berpengaruh pada dunia pendidikan di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.